Hai para animers, kembali lagi di channel Anime Lagi. Kali ini kita akan flashback ke cerita tentang anime Gotobu no Hanayome. Berhubung sekarang sudah mulai di Januari 2021, maka alangkah baiknya kita akan kawal anime ini hingga tamat ya. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa karakter si kembar 5. Yang pertama kita bahas dulu adalah Yotsuba. Mimin bahas mulai dari manga di chapter awal hingga tamat ya. Jadi pantangin terus alur ceritanya di masing-masing chapter yang akan kita bahas. Mohon koreksinya jika ada beberapa momen yang terlewat di beberapa chapternya. Silakan nanti kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, masih ingat kan di episode awal anime ini? Di situ Yotsuba langsung terpesona dengan Futaro karena dia mendapatkan nilai 100 pada saat di kantin sekolah. Chapter 2. Lalu kita tahu kalau Yotsuba lah yang paling semangat untuk belajar pertama kali, selain Itsuki ya yang ngajak Futaro duluan pastinya. Di situ Yotsuba mengajak Futaro untuk menyumpai dan mengenalkan kembarannya yang lain di masing-masing kamarnya. Chapter 4. Pada kenyataannya, Yotsuba lah yang selalu mau dan mudah untuk diajak belajar bareng dengan Futaro, tidak seperti kembarannya yang lain. Chapter 13. Yotsuba rela menolak bergabung dengan klub basket demi belajar bareng dengan saudarinya dan Futaro. Memang si Yotsuba ini patut diacungi jempol ya. Chapter 21. Yotsuba mengungkapkan bahwa dia menyukai Futaro, walaupun dia bilang hanya bercanda. Tapi seperti yang kita tahu, Yotsuba adalah orang yang paling jujur dengan ucapannya. Chapter 22. Kata Yotsuba, sepasang kekasih yang berdansa pada saat acara api unggun, maka benang takdir mengikat mereka dan menjadikan mereka sebagai pasangan suami istri. Dari awal Yotsuba memang menunjukkan bahwa dia semangat dan percaya sama cerita legenda gitu-gituan ya. Hehe. Chapter 23. Yotsuba adalah orang yang paling antusias dalam mempersiapkan beberapa hal sebelum menuju acara study tour sekolah untuk Futaro. Dia bilang ingin membuat 3 hari kenangan yang indah buat Futaro. Chapter 25. Salah satu kenangan yang ingin Yotsuba berikan yaitu Yotsuba dan Futaro menjadi staf hantu untuk acara uji nyali pada acara study tour. Chapter 32. Jika kita sesuaikan dengan cerita legenda api unggun tadi, mereka semua memegang tangan Futaro pada saat api unggun dimulai. Jadi di chapter ini masih belum jelas siapa yang akan menjadi pasangan Futaro nantinya. Chapter 34. Oke, kita langsung sebutkan saja lah ya siapa cewek yang dulu memotivasi Futaro hingga menjadi Futaro yang sekarang. Ya, dia adalah Yotsuba. Di chapter 34 ini, Yotsuba kecil menyelamatkan Futaro dari polisi sebagai saksi bahwa Futaro tidaklah bersalah, karena Futaro dikira sedang memotret orang lain tanpa izin. Chapter 36. Karena pada saat study tour sebelumnya, Futaro selalu dibantu oleh Yotsuba, maka Raiha ingin Futaro berterima kasih kepada Yotsuba. Nah, memang seperti yang kita tahu, selain Itsuki, Yotsuba lah yang dekat dengan Raiha, si adiknya Futaro. Sesuai dengan kata Raiha, Futaro akan memberikan hadiah terima kasih, yaitu kencan bareng Yotsuba, karena dia telah support pada saat study tour sekolah. Kencan yang diminta oleh Yotsuba adalah sebagai berikut. Yang pertama, makan bareng di restoran. Di situ adalah restoran kesukaan Itsuki. Yang kedua, spa atau massage bareng. Di situ kebetulan Miku adalah salah satu anggota atau member dari tempat spa tersebut. Yang ketiga, nonton film bareng. Dan kebetulan yang ditonton adalah filmnya Ichika. Lalu yang keempat, belanja baju bareng. Di situ Yotsuba memikirkan apa yang diinginkan Nino. Memang Yotsuba ini selalu memikirkan saudari-saudarinya ya. Chapter 37. Lalu kemudian Yotsuba mengakhiri kencannya dengan Futaro di taman dengan main ayunan. Sangat sederhana tapi hangat dan mengesankan. Itulah Yotsuba. Chapter 49. Berikut adalah nilai ujian pertama di kelas 2. Yotsuba memperoleh nilai paling kecil dari kembarannya yang lain. Aduh, padahal dia yang selalu antusias saat belajar. Chapter 51. Dengan polosnya, Yotsuba menjilat krim yang menempel di pipi Futaro.
Ini polos apa pura-pura polos? Memang di sini terlihat kalau si Yotsuba nggak mau kalah dari saudarinya yang lain. Chapter 54, Fun Fact. Karena Yotsuba lah mereka bertemu dengan Futaro. Soalnya, masih ingat nggak? Di sekolah yang dulu, hanya si Yotsuba yang nggak naik kelas. Jadi mereka si kembar 5 dipindahkan ke sekolah yang baru dan bertemu dengan Futaro. Apakah ini takdir yang mempertemukan Yotsuba dengan Futaro lagi? Hehe. Chapter 56. Pada saat Futaro mengajak jalan-jalan ke Dufan dan ingin rehat sejenak biar nggak terlalu jenuh belajar, si Yotsuba ini malah belajar diam-diam di biang lala atau kincir angin. Karena dia tidak ingin membebani kembarannya lagi. Dia takut dipindahkan sekolah lagi kalau nggak naik kelas. Terlihat di sini Yotsuba merasa yang paling terbebani ya. Lalu akhirnya pada ujian kenaikan kelas, Yotsuba lulus dengan nilai sedikit di atas standar KKM. Standarnya 30 ya. Selamat Yotsuba, kamu naik kelas 3 dan nggak dipindah sekolah lagi. Chapter 62. Legenda Bel Ikrar. Siapa yang membunyikan lonceng atau bel ini bersama dengan pasangannya, maka akan bersama untuk selamanya. Chapter 66. Cerita Ichika dari Yotsuba di masa kecil mereka. Ichika dulu selalu merebut permen dari Yotsuba, lalu merebut stiker Yotsuba. Dan Ichika berteman dengan teman kecilnya Yotsuba dulu. Mungkin di sini yang dimaksud Futaro ya. Emang dari dulu Yotsuba selalu kalah dan dijahili ya. Chapter 68. Di sini ada si kembar yang berdandan mirip Itsuki, mencium Futaro dan membunyikan lonceng ikrar bersama. Apakah itu Itsuki? Oke, kita lanjut. Nanti jawabannya ada di video ini. Terus pantengin ya. Chapter 69. Fun Fact. Ketika naik kelas 3, mereka berenam berada di satu kelas yang sama karena ayah si kembar yang mengusulkannya. Chapter 70. Pada saat naik kelas 3, Yotsuba mengajukan diri menjadi perwakilan kelas dan menunjuk Futaro sebagai partnernya. Hehe. Kenapa Yotsuba memilih Futaro? Karena Yotsuba ingin memberitahu ke semua teman kelas betapa hebatnya si Futaro ini. Tulus banget memang Yotsuba ini. Chapter 86. Itsuki lagi-lagi menyamar sebagai Rena setelah study tour. Dan di situ Futaro memberi kado ulang tahun kepada mereka berlima. Ya, karena Futaro mengetahui Rena palsu ini adalah salah satu dari kembarannya. Lalu Itsuki menceritakan pada Futaro kalau di foto itu adalah Yotsuba. Chapter 88. Yotsuba dan Futaro kecil berdoa bersama. Fun fact. Dulu Yotsuba kecil selalu mendapatkan nilai paling tinggi di antara yang lain. Gak kayak sekarang, jadi paling rendah. Dulu Yotsuba kecil memang lumayan pintar. Pantas saja kalau Futaro mengagumi dirinya. By the way, ini adalah gambar Rena, ibunya si kembar ya. Fun fact. Kenapa Yotsuba menggunakan pita kelinci? Karena dia tidak ingin tertukar lagi oleh orang lain. Contohnya, dulu Futaro kecil sempat bertemu anak dan mengira itu adalah Yotsuba kecil. Tapi itu bukanlah Yotsuba, malah kembarannya yang lain. Mungkin itu Ichika yang Mimin tadi ceritakan di awal. Hehe. By the way, Yotsuba lah yang pertama kali menggunakan dandanan berbeda dari kembarannya yang lain. Chapter 89. Fun fact. Hingga SMA kelas 1, Yotsuba masih berambut panjang dan dia berhasil meraih kompetisi klub tingkat internasional di bidang olahraga. Pada SMA kelas 1, Yotsuba mulai nggak semangat untuk belajar karena dia sudah belajar keras tetapi malah disalib oleh Miku. Dan waktu memberitahu nilai ke ayah angkatnya, dia tidak dipuji seperti oleh ibunya dulu, makanya dia down dan gak semangat lagi. Itu ceritanya. Karena nilainya tidak lulus KKM, maka Yotsuba tidak naik kelas. Meskipun klub olahraganya mencapai tingkat internasional. Nah, dari sini nyambung ya ke cerita awal tadi, bahwa karena Yotsuba tidak naik kelas, maka dia dipindahkan ke sekolah lain, yaitu sekolahnya Futaro. Chapter 90. Masih ingat nggak episode awal saat Yotsuba melototin Futaro? Di sini sebenarnya Yotsuba sudah memastikan apakah itu benar-benar Futaro teman kecilnya dulu di Kyoto. Jadi selama ini Yotsuba selalu menahan diri untuk tidak bercerita kepada siapapun kalau itu adalah Futaro waktu kecil dulu. Gile,
Dari episode 1 ternyata selama ini Yotsuba memang yang paling kuat di antara yang lain ya. Fun fact, Itsuki disuruh menyamar menjadi Rena itu adalah perintah Yotsuba. Karena sebelumnya saat Futaro menceritakan masa lalunya kepada Itsuki, di situ Yotsuba mendengarkannya. Chapter 100. Futaro dan teman masa SD dulu, si Takebayashi. Takebayashi datang ke festival sekolah dan bersenang-senang bersama. Dan momen itu membuat si kembar 5 cemburu. Hehe, lucu banget nih melihat mereka cemburu. Chapter 107. Yotsuba pingsan di hari kedua festival sekolah. Dia diistirahatkan di UKS. Karena Yotsuba seperti biasa, dia selalu memaksakan diri untuk membantu orang lain di sekitarnya. Teman masa kecil Futaro, si Takebayashi, saat itu kembali lagi bertemu dengan Yotsuba di festival sekolah dan menceritakan masa lalunya. Kata Takebayashi, dulu Futaro kecil selalu menceritakan tentang Yotsuba dan selalu memamerkan foto itu. Cie Yotsuba, ternyata Futaro memang bangga pada dirimu sejak dari dulu. Hehe. Chapter 113. Di sini ceritanya Futaro disuruh memilih sebagai pasangannya dari salah satu kembar 5 tersebut. Si kembar 5 berpencar di ruangan yang berbeda. Dan yang dipilih Futaro adalah ruangannya Yotsuba, yaitu di UKS. Akhirnya Futaro mulai bisa memilihnya. Chapter 114. Awalnya, Yotsuba menolak Futaro dan menyarankan untuk memilih yang lain saja. Dasar, minderan banget nih Yotsuba ini. Kenapa Futaro memilih Yotsuba? Ya, karena Yotsuba lah yang selama ini Futaro cari. Futaro flashback dan mengingat kata-kata Yotsuba untuk Futaro. Kita buat pengalaman study tour tanpa sedikit pun penyesalan. Kita buat wisata sekolah ini tanpa sedikit penyesalan. Kita jadikan festival sekolah ini tanpa ada sedikit pun penyesalan. Nah, di sini adalah chapter full tentang Futaro dan Yotsuba. Chapter di mana Futaro mengejar Yotsuba dan Yotsuba menyatakan cintanya kepada Futaro. Silakan baca sendiri ya, hehe, biar bisa lebih meresapi. Chapter 119. Futaro mengajak Yotsuba kencan bareng untuk menyatakan cintanya. Karena sebelumnya dia cuma memilih ruangan Yotsuba yang ada di UKS. Tetapi dia lupa nggak nyatain perasaannya secara langsung. Hehe, payah banget nih Futaro. Lalu akhirnya Futaro nggak cuma nyatain cintanya aja, tapi langsung ngelamar Yotsuba di taman waktu dulu dia main ayunan. Hehe, romantis banget kan? Walaupun Mimin tim Nino, tapi Mimin tetap senyum-senyum sendiri pas baca manga dan lagi bikin konten ini. Selamat Yotsuba dari tim Nino. Chapter 120. Fun fact. Yotsuba mendapat undangan di Universitas Olahraga karena prestasinya di bidang olahraga tentunya. Hebat nih, mantep. Masa depan cerah bisa jadi PNS guru penjaskes. Hehe. Chapter 122. Masih inget nggak yang tadi? Momen bel atau lonceng ikrar ini. Ternyata yang menyamar menjadi Itsuki itu adalah Yotsuba, yang kemudian mencium Futaro dan membunyikan lonceng ikrar itu bersama. Hehe, memang terbukti benar ya, berarti takdir di legenda itu ada. Sekali lagi selamat ya Yotsuba. Back to chapter 121. Fun fact, Yotsuba tinggal di Tokyo bareng Futaro. Move to chapter 122 lagi. Tentang pernikahan Yotsuba. Kalau masih penasaran silahkan baca-baca lagi di chapter ini ya. Setelah pernikahan, Yotsuba memutuskan untuk tidak menggunakan pita kelinci itu lagi. Karena Futaro sudah mengenali serta memilikinya dan gak mungkin tertukar dari kembarannya yang lain. Cie. Dan kemudian bulan madu pertama Yotsuba dan Futaro tetap ditemani oleh saudari-saudarinya yang lain. Karena persetujuan dari Yotsuba. Menang banyak nih Futaro. Oke, itulah cerita tentang Yotsuba. Yang tadinya Mimin emosi saat mendengar desas-desus Futaro memilih Yotsuba, tapi setelah mendalami ceritanya lagi, Mimin udah ikhlas kok. Karena banyak takdir dari Futaro dan Yotsuba dan akhirnya mempertemukan mereka kembali. Berarti si Nino bisa Mimin ambil nih. Dapetinnya nggak susah kok, tinggal beli motor KLX dan pakai wit pirang. Gampang kan? Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya Mimin akan merangkum juga momen tentang Ichika, Nino, Miku, maupun Itsuki. Like, share, subscribe.